ini sudah kurang lebih 12 tahun. Iya. 12 tahun itu tidak ada realisasi dari dinas maupun desa untuk memperbaiki gedung yang ada. Jadi kalau memang tidak ada tanggapan dari dinas maupun desa, saya tarik pulang. Itu saja kira-kira menurut saya. Tidak difungsikan gitu. Difungsikan. Tapi apakah masuk orang masyarakat masuk? Apakah bocor-bocor segala macam itu layak untuk kesehatan? Oh, jadi gedungnya sudah rusak. Gedungnya sudah ambruk. Dalam pengertiannya memang masih bisa dipakai, tapi untuk kesehatan sudah tidak bisa lagi. Masalah kesehatan ini kita jaga. Tapi pelayanannya masih jalan, Pelayanan ini yang tadi saya nyatakan tadi, pelayanan di tempat anak saya ini tugas di situ. Akhirnya lagi di Pustohar. Tadi yang saya salah paham sedikit, itu puskesmas macam itu. Padahal bukan puskesmas tapi pustu. Dari beliau sendiri kasih penjelasan sedikit sama saya. Saya catat semua maksud Bapak. Nanti saya sampaikan ke kepala dinas kalau ada waktu yang baik. Maksudnya sekarang kan beliau ada sibuk. Ada sibuk, jadi dia minta waktu, kalau bisa nanti ibu tenang sedikit dulu baru dia masuk. Hari ini atau besok. Anak saya awalnya tugas di desa di puskesmas Banda Eli. Kemudian di puskesmas Banda Eli kapusnya pindahkan dia atau turun dia ke anakan daripada puskesmas itu adalah pustu. Sampai di situ dia tugas berapa bulan, kemudian dia 2 tempat yang dia hadapi sekarang, di Renfan RK maupun di Har Katolik. Antara kedua desa ini itu jauh, apalagi dia wanita. Jadi yang sangat saya sesalkan, apakah tidak ada anggota-anggota kesehatan yang ada di Banda Eli itu ada atau tidak. Tetapi saya tahu saya itu ada. Lebih daripada 10 tidak, tapi 7-8 orang masih ada. Kok tidak bisa dipindahkan ke? Maksudnya salah satu ditugaskan di tempat yang kosong kan? Maksudnya dari antara Har dengan Renfan. Anak saya memang di Renfan. Jadi saya sangat-sangat kesalkan, dia perempuan. Kemudian 3 hari dia di Har, 3 hari dia di Renfan. Syukur kalau memang dia masih baik-baik, kalau tidak di pertengahan jalan siapa kira-kira yang harus bertanggung jawab, apa dari dinas atau saya sebagai orang tua. Ini yang saya sangat-sangat kesal, makanya saya masuk hari ini. Jelas-jelas 2 tahun lalu saya sudah masuk di Pasir Lela, sekretaris dinas Pasir Lela. Saya dengan sekretaris desa Renfan sudah masuk, tapi sampai detik ini belum ada realisasi dari sini untuk kami, khusus untuk saya sebagai orang tua. Jelas-jelas saya betul masyarakat Renfan, tapi saya berdomisili di Langgur. Tapi saya sekarang BP di sana, kebetulan anak saya itu kesana dan saya ke kampung sendiri, saya harus BP di situ. Itu yang perlu saya informasikan. Saya tandaskan tadi, saya bilang garis bawahi, baru saya datang sini sudah 2 kali. Tapi realisasinya tidak ada. Pertama saya laporkan bahwa bangunan sudah ambruk. Untuk pelayanan masyarakat tidak ini lagi, tidak wajar untuk, apalagi ini kesehatan, bukan rumah, ini rumah kesehatan. Kemudian tempat pustu atau kesehatan, rumah kesehatan tinggal di tempat itu ada tempat milik saya, John Baldriana. Saya kasih tahu supaya biar tahu semua. Nah tadi saya sudah laporkan semua itu ke Sek. Minta untuk, kebetulan lokasi itu bagus, disiapkan untuk pustu. Waktu itu saya masih aktif dinas, jadi saya serahkan itu untuk desa, bukan saya serahkan untuk pemerintah. Pemerintah punya bangunannya, tapi lokasinya saya punya, tetapi saya bangunnya itu saya kasihkan saya minta untuk ditempatkan di lokasi saya, atau itu sudah. Jadi bangunannya milik pemerintah, tanahnya milik Bapak? Ya. Belum semacam dihibahkan begitu Pak? Tidak dari pemerintah. Bahkan hanya pada saat itu mereka kasih uang, kurang lebih 3 juta. Itu kasih tanda terima kasih saja karena saya baik hati, karena saya juga mengerti hal-hal seperti itu, makanya saya berikan. Saya berikan itu bukan dengan catatan sertifikat, tidak, hanya berikan begitu karena lokasi saja sudah kosong juga ya, saya pakai. Tujuan saya itu kalau memangnya besok-besok anak saya tes selalu tembus, berarti saya mengharapkan kalau bisa ditugaskan atau ditempatkan di desa saya, kenyataannya juga seperti itu.
Oh, kalau memang tidak difungsikan lagi oleh pemerintah khusus puskesmas, lebih khusus puskesmas, saya tarik kembali dan itu jadikan rumah pribadi saya. Karena itu tempat saya milik saya, makanya saya harus tarik itu. Tapi kalau memang difungsikan, ya dia jalan. Difungsikan antara lain satu harus bangunan harus direhab semua jadi bagus. Direnovasi. Direnovasi dia. Yang jadi harapan dan ini untuk Bapak ke depan adalah bangunan fisik. Ya, Ya, harapannya seperti apa? harapan saya supaya diperbaiki semua. Diperbaiki semua supaya bangunan itu layak. Karena ini kesehatan bukan rumah kampung atau balai desa, tidak. Ini tempat kesehatan, berarti tempat harus bersih dan layak, harus dipakai oleh masyarakat. Ya. Itu yang tujuan saya sebagai orang tua, kemudian sebagai pemilik tanah itu. Ya. Selain itu juga mungkin harapan untuk terkait tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini perlu saya sarankan maupun saya usulkan. Tadi saya usulkan ke SEK. Nah, itu saya usulkan, apakah di Banda Eli itu tidak ada tenaga kesehatan lagi? Terus Pak Sek jawab saya sebagai pemilik tanah tadi bahwa di puskesmas Sambala itu banyak. Saya bilang betul banyak, tapi kenyataan di lapangan hanya satu orang saja yang kerja. Makanya tadi saya nyatakan sikap bahwa 2 pustu 1 orang. Kalau di kecil sini oke, bisa dengan kendaraan, tapi di sana harus dengan kendaraan laut. Nah, inilah menjadi kendala untuk saya tadi laporkan ke seknya. Jadi harapannya agar ditetangkan Ya, tenaga kesehatan. ya, Tenaga medis. Ya, tenaga. Lebih daripada 2. ya lebih daripada 2. Bila perlu lebih banyak, kan di sana daerah kan jauh sedikit. Jadi bila perlu satu kampung atau 2-3 desa itu 1 orang, 2-3 desa lagi 1 orang itu lebih bagus. Buat apa banyak di Banda Eli tinggal di sana? Itu sekurang lebih 8 atau 9 orang yang ada, yang PNS asli. Ini yang kita perlu utarakan itu ke dinas ini. Nah, kalau tenaga honor kemarin semua sudah keluar semua. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak.